Jadi Allah itu akan meninggikan umatnya. Yarfa'illahu allazina utul ilma darajat. Akan ditinggikan oleh Allah beberapa derajat orang yang menuntut ilmu. Like, subscribe, dan bunyikan loncengnya dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, salawat serta salam tak henti-hentinya kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, tidak terasa bulan silih berganti, hari silih berganti, bulan berlalu. Nah, tidak terasa sudah nak habis bulan. Anak bulan 2. Berarti kita sudah di penghujung bulan. Yang insyaallah tentunya kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, dapat lega menarik napas. Itu suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentunya orang masih banyak yang susah narik napas. Nah, kita pada pagi hari ini diberi rahmat oleh Allah, dapat bersilaturahim di majelis. Kata Allah di dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kata Allah, ya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu akan meninggikan umatnya. Yarfa'illahu allazina utul ilma darajat. Akan ditinggikan oleh Allah beberapa derajat orang yang menuntut ilmu. Jadi kita ini di majelis ini menuntut ilmu. Baik, materi kita tetap berada di sifatul huruf dan makharijul huruf dan ahkamul huruf. Kemarin kita sudah sampai za sama da sama za. Sekarang kita ke huruf ra sama zai. Huruf ra itu
dalam ketikan yang saya berikan itu di sifatul hurufnya tidak boleh melebihi getaran berlebihan di dalam getaran kalimat pengucapan huruf ra. Jadi jangan sampai kalau kita tahu ini, jadi jangan sampai berlebihan kalimat ra. Ar, itu berlebih. Jadi satu getaran. Ar, jadi ar lidah satu dalam getaran. Jadi tidak boleh melebihi dua. Dua tidak lebih. Setengah juga tidak boleh. Jadi harus satu getaran. Ar, lidahnya tidak boleh diangkat. Ar, tidak boleh. Contoh di arrah. Jadi merakteknya ketika kita masuk Bismillahirrahmanirrahim. Nir bukan nirrahim, bukan. Jadi ketika kita jangan berlebihan di dalam pengucapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi getarannya cuma satu. Hir besar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di arrah yang banyak ra-nya itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman. Jadi di pengucapan ra Bismillah haknya hak besar. Ar-Raha, bukan hir, bukan. Yang ra-nya. Jadi kita kadang kelewatan di pengucapan ra. Jadi di sifatul huruf satu getaran. Ar-Rahman, nirrahimi. Jadi kadang keliru. Kalau dia bergaris, garis di bawah garis. Itu tanda ra. Jadi ra itu harus di bawah garis. Kalau dia di atas garis, da. Jadi harus bisa membedakan tulisan manza, za. Za, da, za, za. Za sama dengan ra. Karena ra harus ditulisnya di bawah garis. Kalau da di atas garis tidak boleh di bawah garis. Lihat di Al-Qur'an. Jadi ada kaidahnya juga. Mim di bawah garis, tidak boleh di pucuk garis. Kalimat Allah harus di atas garis, tidak boleh di bawah garis. Jadi kita nulis juga tidak bisa, harus ini. Jadi kita yang kalimat-kalimat mim di atas garis. Kalau mim yang di tengah boleh di atas garis. Kalau mim yang di akhir harus di bawah garis. Mim itu kakinya ke bawah, ada yang ke samping. Kalau dia di samping, di akhir boleh seperti ini di atas. Tapi kalau dia kakinya panjang, jadi itu cara tahu, biar tahu bedanya. Jadi kita keliru, itu da itu apa ro. Jadi harus tahu. Kalau da dia kecil, di atas garis, positif di atas garis, tidak boleh di bawah garis. Yang di bawah garis itu yang pakai kaki, zai, ro, ya, itu yang di bawah garis. Ro, jadi gitu. Ar-Rah,
Dia di bawah. Posisi Ar-Rahman. Ar-Rahman. Man dua ketukan, mat asli. Ya. Matnya dua. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahmani. Panjangnya dua. Ar-Rahman. Ar-Rah. Haknya tetap terbaca. Hak. Ar-Rah. Bukan Ar-Rah. Itulah berapa ketukan tuh. Berapa ini getaran. Ar-Rahman. Ar-Rah. Jadi lidahnya agak dirangkap satu getaran. Tek. Baru ini. Ar-Rahmani. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, tetap nyambung. Itu di pengucapan ra. Ya. Kadang mudah untuk mengucapnya, tapi kadang keliru gitu. Keliru di getaran. Jangan sampai berlebihan di dalam getaran ra. Ya. Nah, sifat ra. Ra ini cuman getarannya saja satu getaran. Ya, jangan sampai berlebihan. Ar-Rahman. Nah, ini banyak di surat-surat yang pendek. Ar-Rahman, ya kan? Ar-Rahim. Apalagi contoh di Ar-Ra. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du. Ar-Ra'du, ya. Atau Ar-Ra'di. Ar-Ra'di itu Ra'dun. Petir, halilintar yang menggelegar. Di Quran surah Ar-Ra'du ada kan? Nah, jadi jangan sampai digetar berlebihan. Jadi cukup satu getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Insyaallah. Lain nak dengarnya itu melapaskan itu. Kena ngaji terus. Itu manfaatnya ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh di Quran surah Al-Asr. Ra yang di akhir kalimat. Wal 'asr. Masih tetap wal 'asr. Bukan wal 'asr, ya. Wal 'asri. Itu kalau dia terbaca wal 'asr. Wal 'asr, bukan asme, ada kalimat ra. Wal 'asr. Tulisannya wal asri. Wal asr. Ini ain. Wal asri. Wal asr. Wal asr. Jadi ada masih tetap terbaca di sifatul huruf wal asri. Kalau kita nak melanjut, karena di kalimat ada yang di Al-Quran tanda huruf la, gunna, innal insana lafi khusr. Masih tetap khusr. Ada di kalimat di Al-Quran. Yang pegang Al-Quran, inna wal asri, demi masa. Sesungguhnya innal ikhfa innal insana lafi khusr. Kita kan biasa bacanya innal insana lafi khusrin. Kalau kita lanjut illa kecuali
Khusrin nyambung karena di situ ada hukum tajwid. Ya. Khusrin i. Jelas. Izhar. Insa. Itulah samar-samar ikhfa hakiki. Innal insan. Al insan. Inna sesungguhnya. Innal insana. Sesungguhnya manusia. Inna sesungguhnya al-insan manusia benar-benar berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Kalau kita nak berhenti, nak mengetahui kalimat sifatul huruf ra. Jadi khusrin, bukan khusr. Jadi berhentinya di situ. Innal insana lafi khusr. Bukan hus, kha. Harus innal insana lafi khusr. Jadi ada khusr. Jadi kalimatnya sifatnya ra-nya itu. Ya. Itu huna. Itulah tahu, ya. Itu kalau kalimatnya ada nun tasdid huna. Alladzi sudah kemarin illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berhentinya boleh di sholihat boleh. Ya, wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bil haqq. Qalqala, ya. Wa tawashaw bis sabr. Sabr tetap, ya. Kalimat sifat huruf ra tetap terbaca, ya. Illalladzi, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawashaw bil haqq, menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Ini surat Al-Asr yang ada huruf-huruf ra. Itu di ra. Yang ra-nya mati, yang ketika di pertengahan hatta zurtumul maqabir. Di Quran surah At-Takasur, alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Ya. Hatta zur. Nanti kita bahas di za, ya. Zurtumul maqabir. Ini banyak kalimat ra. Hatta zurtumul maqabir. Hafal. Kita baca sama-sama biar mengetahui kalimat ra, huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Tidak boleh dipanjang, ya. Sur, tidak boleh. Ada yang bacanya karena nak panjang tadi. Alhaakumut takatsur. Sur, ada.
Nah, kita jangan dipanjang. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Summa guna. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ulang, masih ada yang salah bacanya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Nah, di kalimat ra, la tarawun al-jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Summa latus'alunna. Beda dengan orang Padang, summa latui. Kalau orang Padang summa latui. Lain logat, ya kan? Aku biasa dengar orang Padang tuh enggak tahu aku dia bermain beda. Summa latui. Apa yang nian? Jangan tersinggung orang Padang, ya. Yang benar summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Ya, bukan anin, bukan ini kadang dikeliru juga ini, ya. Para pembaca-pembaca, para imam-imam, kalau tidak teliti kita dalam bacanya pasti terus kita sebut itu Summa latus'alunna yawma idzin. Summa latus'alunna yawma idzin jelas, ya, karena tanwin bertemu dengan huruf Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi jangan sampai keliru. Yang lah mudah kita pahami itu dalam ilmu tajwid, izhar, ikhfa, gunnah, iqlab. Iqlab membalikan. Kalau iqlab, hukum iqlab itu membalikan, ya. Mim dibalik. Jadi kalimat mim membalik ke dalam huruf ba. Ba-nya dibalik dulu. Itu di huruf ra. Huruf ra sudah. Jadi jangan sampai yang banyak dalam getaran, ya, di dalam bacaan-bacaan Al-Qur'an.
Kamu cak di praktik di azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar, bukan hu akbar. Allahu Akbarullah. Masuk dia. Kalau Allahu Akbarullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbaru, masuk rullahu, masuk ke sini dia. Bukan Allah. Kalau dia kita tak dipatah, berhenti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap. Tapi kalau kita nak nyambung, sambung karena dhamma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau kita nak nyambung. Tapi kalau nak dipatah boleh, tak jadi masalah. Dipatah di akbar. Tetap bar. Bukan hu akbar. Hu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, itu yang kalau kita nyambung. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap dia, tidak banyak getarannya. Nah, itu di azan-azan yang Mekah. Ini dia nariknya panjang. Nah, tetap roknya dah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu meraktiknya roh. Jadi banyak juga variasi-variasinya. Terserah, tergantung di napas gitu. Ya. Kalau azan Jakarta kan simple. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru main variasinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh. Jadi tetap roknya itu, tidak akan berubah. Jadi getaran di roknya itu, ya, jangan sampai. Nah, lagi yang tugas-tugas kan, itulah kata aku tuh. Masjid kita ini syiar jadi percontohan, baik pun di ajakan azan, baik pun di imam, orang semangat berduyung-duyung, ya, datang untuk berjamaah, karena berjamaah itu, ya, afdalu min salatil fardhi bi 70 wa 20 darajatan. Jadi 27 derajat tingkatannya dibanding kita sholat sendirian. Luar biasa ganjarannya. Nah, apalagi di Mekah, ya kan? 1000 kebaikan dibalas oleh Allah. Nah, kita ini luar biasa. Allah, Rasulullah mengajarkan pada kita supaya kita bersolat berjamaah, ya kan? Oke, roknya sudah. Di kalimat za. Nah, za, rok tadi sifat sofir, ya, sofir. Kita dua baik kita bahas. Wal asr. Kita kan belajar sifatnya. Di sifat memang kalau kita baca itu agak harus kelihatan sifat rohnya itu, bukan terbaca. Wal asr. Tetap di ujung tuh sur. Wal asr alhaakumut takasur. Nah, sifatur ra, ini shotnya ini. Karena ini kan yang asur alhaakumut takasur. Alhaakum at-takasur. Sur.
Sur, sur. Lihat sifat-sifat sa dengan so. Ya. Ini sofir juga ini. Ini di dalam sifatul huruf ini huruf sofir, sodnya sofir. Tapi dia matinya soknya wal as. Tapi tetap sifatul ra-nya tetap wal as, tetap dibaca wal asr. Ke bawah dia wal asri tetap, tapi tidak jelas. Yang kita biasa dijelasnya kan wal asri. Kan? Di sifatnya mati di sini karena dia mati. Kalau yang ini hidup dia berharokat dhamma. Kalau ini kan sudah sofir nih, sifat di sifatul kita itu sifat sofir karena dia mati sukun di so. Tapi tetap bukan berhenti di so, tapi tetap berhentinya di ro. Tapi di ini tidak perlu dibaca jelasnya. Karena kalau dia dibaca jelas, dia tidak jadi. Karena di sini ada hukum wal asri in. Karena sini larangan juga kan. Lebih bagus lanjut wal asri in karena takut tidak terbaca huruf ro. Nah di hurufnya ro. Itu yang ditakutkan. Tapi kalau nak berhenti, nak mengetahui tadi ro-nya itu memang ada di al-as. Karena di sifat dua-dua ini, ya, dua sifat huruf yang wal asr ini, karena ini sifat sofir. Sofir, nah itu namanya sofir. Ada di situ di sofir, cuma 3, ya, so, sa, za. Ro-nya bukan sofir, ro-nya. Karena di sini sofir, ya, ini so-nya sok sofir, karena matinya sukunnya di sini. Wal as. Tetap ro-nya lidah kita tetap menuju ke ro. Itu kalau nak diberhenti, kalau nak dihidupkan, tetap tidak dimati, so-nya baik mati. Wal as. Masih terbaca. Kalau alangkah lebih baiknya tadi nyambung ke huruf selanjutnya. Wal asri innal. Itu. Beda dengan alhaakumut takasur. At-takasur tetap, tapi ro-nya sudah mati jelas. Karena huruf sebelumnya itu huruf hidup, dhamma. Sur. Jelas sur. Kalau ini kan tidak mati, hidup. Yang di asri itu hidup dia. Kalau yang ini kan memang sudah mati. Kalau wakafnya wakaf. Alhaakumut takasur. Apa arti dari alhaakumut takasur? Celakalah orang yang bermegah-megahan. Sur. Jelas. Sur bukan sur. Yang ditakutkan itu berlebih ketukannya, getarannya itu kalau ini kan kita nak merakteknya di ro-nya, tapi hidup ro-nya. Lain kalau dia mati. Itu. Di sa-nya. Sur. Ini mati jelas kan sifatul ro-nya sifatnya jelas. Sifat di sifat ro-nya jelas. Sur. Jadi satu getaran. Tak boleh lebih. Alhaakumut takasur. Itulah 3 getaran dia. Itu yang salah. Tapi yang benar alhaakumut takasur. Sur satu getaran. Itu untuk membedakannya yang memang sifatul ra. Ya hidup itu kalau kita dibaca hidup. Yang ini kita kan mati dulu. Kalau kita wakaf, yang aku tanyakan wakaf ini kan, ini tanda wakaf. Kalau dia ini ru. Kalau kita wakaf mati dia berharokat sukun dimatikan. Tapi tulisannya tetap. Kita merakteknya supaya sifatul ra-nya kelihatan, ya kan? Maka di situ ada larangan lagi. Kan di sifat huruf la itu kan ada alhaakumut takasur. Ruhat. Ya kan? Maka dimati, ya kan? Maka celaka orang yang bermegah-megahan. Itu.
Kita nak memahaminya itu sifat-sifat, ya. Nah, kita belajar sifatnya, sifatul huruf ra. Nah, itu. Kira-kira paham nah, insyaallah. Nah, yang terakhir za. Nah, za ini sifatnya sifat hurufnya sofir, tetap sofir za. Seperti lebah. Nah, suara lebah za. Za. Nah, za. 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 Nah, ya. Zur. Zur tu hatta zur. Tetap zu. Za. Idza zul, bukan izazul. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, coba diperhatikan ya, yang di Quran al-zalzala, az-zalzala. Nah, di kalimat pertama di za, bukan za. Banyak yang salah di za di awal. Karena di awal itu huruf za. Idza baru huruf za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ketemu lagi huruf ra itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itulah kataku tadi, tahu beda dengan za dengan za. Ini rentan betul. Para pembaca rentan betul salah dalam kalimat-kalimat yang pangkalnya itu hampir sama dengan huruf za. Nah, di situ huruf za. Za. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu di huruf za. Karena kita perhatikan di huruf za itu, di huruf za hukumnya kan ikhfa. Nah, ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan bawah. Nah, itu ya jelas, ya kan? Jelas, yang keluar jelas. Iza. Nah, beda dengan iza. Jadi lidah kita menyentuh ujung gigi dan pangkal gigi ke bawah. Za. Beda dengan za. Iza zul. Zu. Ya, za zi zu baz. Ada desisannya itu. Karena dia sofir. Za zi zu baz. Itu za yang kelihatan. Beda dengan za zi zu baz. Za zi zu baz. Ada desisannya. Za zi zu baz. Zazi zubaz. Zuzan ikhfa. Zuzan zanizaz naminal muzni mazizan zanizan. Lalu kok gitu, ini lagu yang ini nih. Iya, lantak bahas yang tadi kan. Zazi zubaz. 1, 2, 3. Zazi zubaz. Zazi zubaz. Zuzan zanizaz naminal muzni mazizan zanizan.
Alhamdulillah. Ibu-ibunya lalu lupa lagunya itu. Ciri diam tadi kan. Mendiam tuh berarti lupa. Tapi mudah-mudahan ingat lagi. Itu di za. Ya. Mudah untuk ngapal yang lagu-lagu itu tuh. Jadi sudah paham kalimat za? Za termasuk di sifatul huruf di sofir. Lihat di pengertiannya, pembahasannya. Itu sofir ada 3 huruf sofir. Yang pertama itu sa, so, sama za. Yang mulutnya acak wong siul. Contoh di so. Dia acak wong za itu sama seperti lebah. Kalau kita lebah, suara lebah itu pasti bunyinya itu meraktik za. Jelas za. Makanya ditulis di sifatul huruf itu sofir namanya. Keluarnya di situ. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita coba lagi, tidak terasa. Tahu jam 7 ini. Ya, nah tatim bi karat hamdalah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyi minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.